Live hari ini gue setting dulu sebentar di TikTok dan gue setting lagi satu lagi di Instagram. Jadi gue mau live hari ini, gue mau berbagi di 1 Januari 2026. Bentar ya, gue pastikan dulu semuanya oke, biar lo nyaman ngedengerinnya. Oke, di sana juga udah nyaman. Yuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat tahun baru saya ucapkan untuk seluruh teman-teman Bicara Itu Mudah dimanapun Anda berada hari ini. Semoga di tahun baru 2026 semua rencana teman-teman, semua keseruan teman-teman, semua teman-teman yang nggak pengen dilakukan di tahun 2025 dilakukan di tahun 2026. Gue juga sekali lagi ingin menyampaikan doa dan dukungan kepada seluruh teman-teman yang masih terdampak di korban bencana Sumatera. Semoga teman-teman bisa mengatasi hal itu, bantuan kepada semua pihak, dan semoga ilmu gue hari ini bisa menambah lagi sesuatu hal yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Perkenalkan, gue adalah Ikrar, foundernya Bicara Itu Mudah, dan gue mau berbagi sebuah tema yang sering banget ditanyain sama semua orang. Gimana sih caranya membangun brand bicara itu mudah? Gue kasih tahu lagi, tema hari ini gue akan berbagi gimana sih caranya membangun brand bicara itu mudah. Gue awali dari dulu. Gue adalah seorang korporat, anak korporasi. Pindah-pindah kerja di berbagai tempat, di berbagai brand multinasional, dan umumnya di bidang komersial atau di bidang sales. Dimulai karir gue di tahun 98, gue kerja di sebuah perusahaan di Halim. Kemudian gue pindah lagi sebuah perusahaan multinasional di daerah Pancoran yang berlogo dan berdomisili headquartersnya di Bonn, Jerman. Kemudian gue pindah lagi di perusahaan ketiga, yaitu perusahaan yang menurut gue salah satu yang keren hari ini, pusatnya di Copenhagen, di Denmark. Dan terus gue pindah lagi di perusahaan yang salah satu brandnya terkenal banget di dunia ini, pusatnya di Amerika dan berkantor di wilayah Lebak Bulus. Habis itu gue pindah lagi di sebuah kantor yang fokusnya untuk memasukkan daging dan segala macam. Terus gue pindah lagi ke sebuah perusahaan logistik yang punya beberapa pabrik di Bandung. Dan yang terakhir gue pindah lagi ke sebuah perusahaan yang bermarkas di Austria. Kenapa di sini gue mau relate monolog gue di tanggal 1 Januari 2026? Kenapa gue mau berbagi tentang sesuatu hal yang sering banget ditanyain dan sering banget jadi momok para profesional. Sebelum gue panjang lebar, gue pengen tahu dong yang lagi nonton hari ini, boleh tulis di kolom komentar, apakah lu seorang karyawan, apakah lu seorang pengusaha, atau lu seorang mahasiswa, dan lu berasal dari kota mana. Gue pengen lihat agar gue tahu hari ini yang pengen dapat insight dari gue bagaimana membangun brand Bicara Itu Mudah. Jadi gue ada gambarannya. Setelah 26 tahun, 27 tahun malang melintang dalam dunia korporasi, gue disadarkan bahwa bekerja di sebuah perusahaan itu nggak ada yang disebut dengan titik aman, nggak ada yang disebut dengan titik nyaman, nggak ada yang disebut dengan titik lo bisa memastikan semuanya nggak akan terjadi kesialan, nggak bisa. Jadi butuh waktu sampai gue berumur 44 tahun untuk gue ngerti bahwa harus ada brand yang gue bangun, harus ada sesuatu yang gue mau bangun. Jadi membangun brand itu memang bukan mimpi kayak lu bangun tidur langsung kejadian, nggak bisa. Jadi ada prosesnya, dan di sini gue mau sharing sama lo di monolog gue hari ini. Gue mau sharing tentang gimana sih kok bisa orang sambil kerja sambil membangun brandnya. Ini gue dedikasikan kepada seluruh teman-teman Bicara Itu Mudah yang
masih jadi karyawan yang sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun mengabdi, dan masih yakin bahwa perusahaan tersebut akan survive, akan stabil, dan lupa membangun brand image dirinya, brand image untuk ahli dan keahliannya. Maka monolog siang ini di episode pertama semoga bisa membantu lo. Dunia korporasi yang gue jalanin nggak mudah dan nggak instan. Tidak dipakai berkali-kali juga sering. Langsung diminta mengundurkan diri juga bukan hal baru. Dan gue selalu yakin, akhirnya gue percaya bahwa ketika lu bekerja di sebuah perusahaan, gue ulang ya, ketika lu bekerja di sebuah perusahaan, maka lu harus selalu siap hari esoknya lu nggak dipakai lagi. Kalau lo setuju, lo tulis di kolom komentar. Kalau lo nggak setuju, ya nggak apa-apa. Jadi ya, kalau lo lagi kerja di sebuah perusahaan hari ini, lo harus selalu siap bahwa besok bisa juga lo nggak dipakai lagi. Dan gue sering banget nemuin sekarang semua orang yang kena itu stres di sosial media. Stres dengan kata-kata puitis, saya tidak menyangka loyalitas saya selama ini, saya tidak menyangka kerja keras dan pengabdian saya selama ini tidak dihargai, saya tidak menyangka bahwa saya akan terkenal layoff, saya tidak menyangka. Sebelum itu terjadi, gue mau sharing gimana gue ngebangun brand bicara itu mudah, agar teman-teman jadi ada gambarannya. Kalau dia aja bisa, kenapa gue enggak? Kan begitu. Satu hal yang mau gue sharing siang ini adalah jangan bangun brand lo, personal branding lo, di saat lo udah nggak kerja lagi, atau lo udah nggak attach di sebuah korporasi. Jadi gue ulang ya, gue garis bawahi nih. Jangan pernah mencoba membangun brand lo ketika lo sedang tidak ada di korporasi. Jadi itu salah satu take point yang mau gue sharing berdasarkan pengalaman gue. Gue gak akan ceritain hari ini tentang pengalamannya Elon Musk, Jack Ma. Bagi gue mereka udah di atas manusia normal rata-rata. Dan kita ngomongin yang normal-normal aja. Yang hari ini masih berusia 40, 45, yang masih merasa aman. Dan nanti nggak pernah menyangka akan ada sistem yang akan menyingkirkan orang-orang di usia 45 atau 50 tahun ke atas. Sebelum itu terjadi, makanya gue mau berbagi siang ini di 1 Januari 2026. Sekali lagi sebelum gue masuk ke intinya, gimana cara gue ngebangun brand bicara itu mudah, yang sudah jalan tahun 2026 memasuki tahun ke-7. 7 Jadi udah memasuki tahun ke-7 dari brand bicara itu mudah. Bagaimana gue survive di tahun pertama, bagaimana gue melewati di 5 tahun pertama. Dan saat ini kalau gue lagi mau berbagi, gue sah berbaginya karena gue pemilik brandnya. Jadi bukan apa katanya, apa kata orang, bukan katanya. Gue sah agar ilmu gue bisa lo copy, bisa lo lakukan dengan versi lo, dan lo nantinya nggak perlu khawatir ketika udah nggak dipakai lagi dalam sebuah sistem korporasi. Seperti biasa, gue pengen tahu yang hari ini menyempatkan nonton, lo lagi ada di mana, lo profesi lo sebagai apa, lo bisa tulis di kolom komentar. Jadi gini teman-teman, usia 40 akan datang kepada semua orang. Gue ulang ya, usia 40 akan datang kepada semua orang. Di usia 40 biasanya lu punya skill, lu punya keterampilan, lu punya harga, lu punya value, itu makin increase dan makin mahal. Sebelum gue lanjut nih ya, doakan yang nonton semoga dapat GoPay. Gue ulang lagi ya, doakan semoga yang nonton lo dapat GoPay. Kalau lo denger gue sekali aja keluar fillernya selama gue ngomong tanpa teks nih, monolog gue tanpa teks. Filler itu adalah apa itu, apa namanya, mungkin segera lu bilang di kolom komentar, Mas Ikrar 1 jutanya kirim ke GoPay ya, gitu ya. Jadi lu sangat-sangat nantikan sambil gue live streaming hari ini. Gue ulang lagi, umur 40 tahun akan kena ke semua orang.
Jadi kalau lo nggak mempersiapkan hal itu dan lo merasa bahwa perusahaan yang hari ini sedang lo jalanin akan mampu menyelamatkan lo sampai nanti pensiun, menurut gue itu nggak relevan lagi. Salah satu yang mau gue sharing adalah waktu gue membangun brand Bicara Itu Mudah, gue membangunnya ketika gue masih ada di korporasi. Gue ulang ya, ketika gue membangun brand Bicara Itu Mudah, gue selalu memastikan gue lagi ada di perusahaan, di korporasi. Jadi kalau hari ini, gue ulang lagi nih, hari ini lo lagi belum kerja, lo hari ini lagi masih cari kerja, perjalanan lo membangun brand lo bisa saja tersendat-sendat. Tapi hari ini yang lagi kerja, yang merasa aman-aman aja, masuk 1 Januari 2026, dan lo masih gak kepikiran mau bangun brand lo seperti apa, lo layak untuk ikutin sesi gue sampai selesai. Pertama-tama nih, yang perlu lo perbaikin adalah, ulang ya, pertama-tama nih yang perlu diperbaiki adalah kemampuan public speaking lo. Itu nggak ada debat. Nggak ada debat, nggak ada cerita. Mosok iya, yang bener. Perbaiki dulu public speaking lo. Jadi kemampuan komunikasi itu memang harus dibangun. Gue ulang lagi. Harus dibangun. Kalau lo lihat ada konten kreator, kalau lo ngelihat ada orang-orang yang punya bisnis, yang punya skill, tapi dia nggak bisa untuk menceritakannya, berarti bukan salah produknya. Bukan salah produknya. Yang salah adalah lo nggak pernah belajar caranya berkomunikasi, sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan lo lagi ngerjain bisnis lo, lagi ngerjain skill lo nggak bisa menceritakannya ke dunia. Gue ulang lagi ya, lo nggak bisa menceritakannya ke dunia, sehingga dunia jadi nggak ngerti lo jagonya apa. Gue tuh kan sering banget ya ngajar di mana-mana ya, ngajar para sales, para pemilik bisnis, para pemilik produk. Pertanyaannya selalu sama, gimana caranya agar saya bisa menceritakannya tanpa menggurui orang? Jawaban gue ya, lu harus belajar public speaking. Orang pada nggak nyangka dengan kemampuan lu public speaking, itu lu bukan hanya bisa menceritakan skill lo, bukan hanya bisa menceritakan bisnis lo, bukan hanya bisa menceritakan produk lo, tapi lu bisa membentuk lu sendiri nih jadi seorang komunikator yang akhirnya ketika lu harus bercerita soal produk lo, soal pelayanan lo, soal skill lo, itu lo jadi nggak ada halangannya. Cuman kan sebagian besar dari kita ini meremehkan ilmu bicara. Ilmu bicara bukan hanya orang yang keluar suaranya, bukan. Jadi kalau lo perhatiin nih, hari ini gue lagi bicara tanpa teks, tanpa ada preparation, tanpa ada teks di mana-mana, itu karena gue menguasai ilmu bicara. Sehingga produk apapun, materi apapun, skill apapun, itu gue dengan sangat mudah menceritakannya. Karena yang lo ceritakan adalah yang lo kuasai. Gue ulang lagi ya. Kalau lo pengen membangun branding lo, tapi lo nggak pernah mau menguasai ilmu bicara, menurut gue, kalau lo nggak kaya-kaya banget, nggak kaya raya banget, bisa jadi tersendat-sendat. Bisa jadi tersendat-sendat, gue kasih tau nih. Terus setelah lu membangun cara lu bicara, baru lu masuk yang kedua. Waktu gue membangun brand Bicara Itu Mudah, gue membangun ini karena ditolong nih oleh seorang anak muda yang ngerti ilmunya lebih bagus daripada gue. Jadi waktu itu gue masih umur gue 43, mau jalan 44, gue ketemu sama anak muda yang usianya 24. Jadi 20 tahun perbedaannya. Pertanyaan gue adalah, waktu itu gue dengan semua jabatan mentereng gue, dengan kantor gue yang kalau lu lagi lihat masuk ke kantor gue, lu pasti membayangkan, gila kantor keren banget, anak muda, kantornya wow, itu gue. Cuman waktu anak muda ini ngubungin gue bilang bahwa gue gak punya ilmunya, gue gak tahu cara membangun branding gue butuh bantuan. Cuman kan, sekali lagi ya, kalau lo udah umur 40 ke atas, gak banyak yang
punya behavior yang barusan gue sebutkan, yaitu mau menerima masukan, dan mau menerima ilmu dari orang lain. Itu nggak banyak. Jadi, kenapa gue mau sharing di 1 Januari 2026? Agar lo semua ada gambaran bahwa membangun sebuah brand, baik itu produk lo, keahlian lo saat ini sedang kerja, atau keterampilan lo saat ini, lo perlu berguru sama orang yang ngerti, lebih ngerti daripada lo. Ulang ya, yang ngerti lebih daripada lo. Buang tuh ego-ego usia 40 ke atas dengan segala macam jabatan lo, dengan segala macam jam terbang lo. Kalau emang yang ngajarin lo, yang ngajarin teman-teman adalah anak yang umurnya masih 25-26. Ada sesuatu yang mereka tahu yang kita nggak tahu. Namun ego kita selalu mengatakan, lu tahu apa? Jadi ya, ada 2 deh yang udah gue spill dulu. Gimana perjalanan gue membangun brand bicara itu mudah. Spill yang pertama tadi gue katakan sama lo semua adalah kuasai public speaking lo. Nggak perlu belajar di bicara itu mudah karena udah terkenal mahalnya. Lu boleh belajar dengan mentor-mentor lain, nggak apa-apa. Tapi lu harus belajar. Karena mentor-mentor atau coach lainnya itu juga punya ilmunya sama. Terus yang kedua, lu harus belajar mengenai branding dengan mentor yang lu percaya dia memang punya skill dan ilmunya. Karena memang beda ya, berguru di sosial media sama lu berguru dengan orang yang ngerti ilmunya, itu beda banget. Masuk nih, yang ketiga. Sebelum kita masuk, gue mau sampaikan dulu bahwa bulan Januari ini, gue akan rilis kelas regular public speaking yang akan dilakukan di hari Sabtu, seharian penuh, itu berlangsung selama 8 jam di sebuah hotel di wilayah Cawang. Jadi untuk lo yang mau tahu berapa biayanya, mau tahu berapa investasinya, lo segera DM karena gue hanya ambil 10 orang saja. Jadi gue ulang ya. Sebelum kita seru-seruan, gue mau sharing bagaimana gue membangun brand gue. Tanggal minggu kedua deh bulan Januari, gue akan buka kelas reguler umum rame-rame, bertempat di sebuah hotel yang lo bisa ikutan. Dan gue memang jualan kelas. Jadi untuk yang parah nggak ngerti nih, gue tuh ilmu gue dijual. Biar lo jadi makin hebat. Oke? Terus yang ketiga, setelah pertama kuasai public speaking lo, terus yang kedua, yaitu punyalah mentor branding. Yang ketiga nih yang penting, mulainya itu yang relate sama yang lagi lo kerjain hari ini. Jadi kalau lo hari ini punya sosial media, punyanya tuh sepunya-punyanya. Jangan pilih-pilih yang usia 40-45 nih. Jadi gue hanya mau menekankan teman-teman yang hari ini usianya 40-45 ke atas. Jangan kacamata kuda, lo beranggapan Facebook lo itu adalah senjata terhebat lo untuk branding. Jangan, itu kan sering banget gue sharing ya. Kenapa sih nggak mau ngebuka TikTok? Kenapa sih nggak mau ngebuka IG? Kenapa sih nggak mau ngebuka YouTube lo? Kenapa? Kenapa itu permasalahannya? Permasalahan yang sering gue dengar karena mereka tidak memahami ilmunya. Kenapa harus buka di semua sosial media? Khususnya nih, bagi para sales nih. Halo semua sales yang hari ini lagi kesempatan lo ngelihat gue live streaming. Tahu kan 1 Januari ini artinya target lo bulan Januari udah jalan. Terus lo selama tahun 2025 sosmed lo nggak punya, follower lo dikit, lo nggak pernah posting, lo nggak pernah ngonten, lo nggak pernah live streaming. Terus lo berharap orang percaya, misalnya produk lo adalah produk kecantikan, atau misalnya nih produk lo adalah produk pompa, atau produk lo adalah produk konstruksi. Lu berharap orang lain tuh keburu kenal lu banget, padahal lu gak dikenal. Ini yang intinya sering banget saya sampaikan bahwa para sales jangan jumawa. Lu tuh gak ada yang kenal kecuali nama belakang lu, nama orang-orang corporate, nama orang-orang konglomerat. Misalnya Ikrar,
Khairul Tanjung. Itu gue gak perlu nge-branding, man. Gue born on a silver plate. Tapi kan gak semua orang punya privilege seperti itu di belakang namanya. Makanya gue berbagi hari ini di 1 Januari 2026. Jadi yang ketiga adalah yang tadi gue sebutkan, buka semua sosmed lo. Gue ulang lagi ya, buka semua sosmed lo. Waktu gue membangun Bicara Itu Mudah, gue buka semua sosmed. Gak ada di private-privatein. Kecuali lu udah well financial freedom, lu punya warisan yang gak akan habis 3 tanjakan 7 turunan, gak perlu lu buka semua sosial media lu. Ngumpet-ngumpet aja biar gak dikejar pajak. Tapi kalau lu adalah orang yang kayak gue, struggling untuk fighting, lu adalah orang yang selalu kalau mau dapetin sesuatu lu harus mengerjakannya. Di zaman sekarang ini adalah hal yang gak membantu branding lo lebih cepat dikenal orang kalau lo nggak punya sosial media secara keseluruhan. Jadi udah 3 nih tipsnya yang gue sharing siang ini di 1 Januari 2026. Yang keempat nih yang paling seru. Gimana ya waktu itu gue ngebangun brand Bicara Itu Mudah, gimana journey-nya dari awal, gimana keseruannya adalah isi dari postingan lo di awal-awal lo ngebangun persepsi orang terhadap skill dan produk lo. Itu nggak boleh bias, mas bro, kak tante, om. Nggak boleh bias. Stop untuk ngeposting soal makanan. Stop untuk ngeposting soal kebakaran. Stop soal ngeposting soal liburan. Stop. Lu bias, lu gak dikenal orang sebagai siapanya. Gue selalu merasa 100 juta orang Indonesia belum kenal siapa Bicara Itu Mudah. Belum. Makanya setiap kali gue posting, gue gak peduli mau ada yang nonton kek, ada yang like kek, ada yang komen kek, ada yang repost. Gue gak peduli. Kenapa? Karena itu terus menstimulus otak lo, membawa keyakinan bahwa banyak orang di sana yang belum kenal kita. Ini mental yang gak banyak orang lain punya. Orang lain banyak yang belum kenal lo, bro. Produk lo, keahlian lo, skill lo, yang lo punya, banyak yang belum kenal. Tapi kita berlagak seperti orang lain sudah mengenal kita. Itu problem terbesarnya orang susah ngebangun brandnya. Jadi paham nih? Seru kan? Jadi kalau teman-teman mau memahami gimana ngebangun brand itu step by step, maka gue berbagi karena gue melakukannya. Gue nggak pakai agency, gue nggak pakai development team, gue hanya membangunnya. Dan gue menikmati painfulnya. Gue menikmati step-stepnya. Makanya gue sharing hari ini. Jadi sah nih, yang sharing lo adalah orang yang melakukannya. Nanti gue akan buka tanya jawab sampai materi gue selesai dulu. Jadi teman-teman, tips yang kelima, gimana sih dulu masih kan ngebangun brand Bicara Itu Mudah, terus sampai di saat ini akhirnya dipakai banyak korporasi, ngajar di mana-mana, ilmunya manfaat. Gimana sih? Nih gue kasih tahu sama lo. Ilmu Bicara Itu Mudah, ilmu yang relevan. Lu mau kerja jadi finance kek, HR kek, lu mau kerja di MLM nih, kata teman kita nih, lu mau kerja di bagian punya bisnis kek, semua orang perlu menjual dirinya. Kalau lu nggak menjual diri lu, bohong. Gue ulang ya. Kalau lu nggak menjual diri lu, bohong. Lu ahlinya finance, lu perlu jual diri lu ahlinya finance. Lu ahlinya HR, lu perlu jual diri lu ahlinya HR. Lu ahlinya accounting, lu perlu jual ahlinya accounting. Lu hebat di pajak, lu perlu jual diri lu hebat di pajak. Lu anak sales, lu perlu jual. Terus gimana lu mau ngejualnya kalau lu nggak ngerti ilmunya? Kan begitu. Makanya gue mau berbagi siang ini. Yang berbagi, yang melakukannya. Bukan
Bukan apa? Bukan apa? Yang ketinggalan ya, lo scroll deh komentarnya. Jadi, gue mau berbagi lagi tips yang keenam. Ketika lo melakukan kegiatan posting lo, lakukan sesuka diri lo. Lo mau pagi kek, lo mau siang kek, lo mau sore kek, lu mau malam kek, lu mau tengah malam sebelum lu tidur kek, atau lu udah tertidur lu bangun lu belum posting, lu posting kek, lakukan aja. Nggak usah ngikutin algoritma. Nggak usah. Ntar lu stres ngikutin algoritma, lu stres sendiri. Harus jam 8 pagi. Woi. Padahal jam 8 pagi kalau ada tukang bubur lewat sama telur setengah mateng, gue sih mendingan makan bubur dulu sama telur setengah mateng, baru gue ngonten. Jadi lu jangan mau termakan oleh aturan algoritma. Jadi misalnya nih ntar nih jam 11 lo abis lihat gue live streaming. Iya ya, gue nih jago, tapi jago katanya gue. Katanya gue loh, katanya gue. Iya, ada orang nih suka ngomongin investasi, suka ngomongin tentang pensiun, suka ngomongin tentang tips-tips apapun. Pertanyaan gue, lah, dia ngaku-ngaku ahlinya. Dia sendiri yang ngaku ahlinya, sementara orang lain tidak ada yang endorse bahwa dia adalah ahlinya. Makanya gue sering bilang, banyak orang jualan ilmu, namun tidak terbukti yang dia lakukan dan tidak mendapatkan persepsi yang sama di market di luar sana. Makanya banyak orang ketipu. Gue ulang ya, banyak orang ketipu. Karena yang lu lihat nggak bisa lu research. Gue ulang lagi nih, karena yang lu lihat nggak bisa lu research. Sementara nih lu lihat gue lagi sharing, lu tinggal research. Apa bener nih Mas Ikrar kalau ngomong nggak ada AE-AE-nya? Lu research. Apa bener nih kalau di kelas dia lagi ngajar ya, dia selalu menjanjikan kalau keluar fillernya 1 juta 1 orang. Lu research. Apa bener nih dia kalau bicara di stage yang besar, dia bener-bener bisa menjanjikan uang cash kalau dia ngomongnya sampai keluar fillernya. Lu research. Jadi banyak orang Indonesia yang nggak nge-research, akhirnya ketipu. Itu yang gue nggak mau lo kena semua pade. Makanya gue berbagi di 1 Januari 2026. Gue ulang lagi ya. Sebelum gue masuk tips berikutnya, gimana cara gue membangun brand gue adalah, dalam waktu dekat akan ada kelas tatap muka yang gue bangun di minggu kedua atau ketiga Januari. Jadi ini kelas pertama nih di tahun 2026. Jangan pada ketinggalan loh, karena ada 10 orang doang. Kalau kelas online, silahkan nanti DM aja di bio-nya. Nanti lo akan disampaikan berapa sih online sama Mas Ikrar. Langsung dengan saya. Nggak ada co-fasilitator, nggak ada affiliate yang nggak jelas. Kalau lo belajar komunikasi, lo langsung belajar sama gue. Ulang ya, lo langsung belajar sama ini orangnya. Yang selalu janjiin seluruh pemirsa live streaming 1 juta 1 orang kalau lo sampai dengar gue keluar fillernya. Tips yang paling gue suka, yang akan gue spill sebentar lagi adalah, ketika gue membangun brand bicara itu mudah, gue nggak pernah ragu untuk membuka kelas-kelas singkat-singkat, gratisan di awal, nggak usah berbayar. Gue nggak pernah ragu, karena itu untuk jam terbang gue. Jadi buatlah sharing lucu lo via online, via Zoom, via Teams, live streaming kayak gue hari ini, untuk mengenalkan. Pertanyaannya kan semua ngerasa nih udah melakukan banyak hal, tapi banyak hal yang
nggak pernah Anda lakukan. Nggak pernah. Makanya gue mau berbagi. Mumpung masih tahun baru, masih segar gas malam yang pada ikan bakaran, yang pada ke Monas, Bundaran HI, yang pada lihat petasan. Pagi ini lu dapet ilmu dari gue. Jadi, perjalanan membangun sebuah brand itu banyak PR-nya di belakangnya. Kecuali Anda adalah orang yang sangat kaya raya, sehingga lu bisa langsung membayar agensi untuk membangun brand lu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Lanjut nih, gimana sih Mas Ikrar? Berapa lama membangun brand Bicara Itu Mudah, dari mulai orang nggak kenal, sampai ada yang kenal, sampai ada yang pakai, ada yang bayar, ada yang mendapatkan manfaatnya, ada yang mendapatkan impact-nya. Membangun brand itu adalah maraton. Gue ulang nih, membangun brand itu adalah maraton. Jadi yang nonton hari ini, gue mau sharing bahwa kalau lu punya persepsi Bicara Itu Mudah dibangun hanya sebulan 2 bulan, mendingan lo live. Mendingan lo live. Karena gue membangun ini sampai hari ini. Terbesarnya adalah nggak pernah lu berhenti membangun branding. Kegiatan lo memposting apapun sesuatu, kegiatan lo sharing, kegiatan lo bikin caption, bikin carousel, bikin caption, bikin kuis, itu namanya kegiatannya marketing. Marketing yang ujungnya membangun branding lo. Sehingga ketika nanti Anda tiba di depak dari kantor, nggak dipakai lagi, Senin tahu-tahu lu didatangin HRD, lu nggak usah cerita sedih di sosial media. Setelah 30 tahun saya bekerja, saya tidak dihargai seperti ini. Setelah 20 tahun saya mengabdi tanpa batas, saya hanya disisihkan seperti ini. Saya tahu saya sudah tua dan digantikan oleh yang muda yang masih murah-murah. Emang tuh salah lu. Makanya siang ini saya berbagi, biar teman-teman tidak dapat salahnya, biar teman-teman dapat manfaatnya. Jadi ngebangun brand itu saat Anda masih di korporasi, itu adalah tips selanjutnya. Ulang nih, membangun brand lo, melakukan kegiatan marketing teman-teman adalah ketika masih di korporasi. Bukan nanti udah jadi pengangguran atau hari ini malah belum dapat pekerjaan. Masih berharap 1 jutanya? Masih berharap? Doakan. Kelepasan langsung tulis di kolom komentar. Mas Ikrar, keluar tuh. Gitu. Terus yang saya ingin sampaikan di akhir-akhir saya sharing hari ini, monolog seru-seruan di awal tahun adalah pisahkan sosial media kehidupan keluargamu dengan brand yang mau Anda bangun. Gue ulang lagi. Pisahkan kehidupan sosial media keluargamu, teman-teman dekatmu dengan brand yang akan Anda bangun. Gak bisa brand itu dicampur adukkan. Makanya komit nih teman-teman, komit nih. Izin sama pasangan di rumah. Lalu pasangan di rumah, saya izin ya, barusan denger live streamingnya Bang Ikrar. Saya juga pengen membangun brand saya. Misalnya Anda adalah ahlinya akuntansi, saya pengen membangun akuntansi itu mudah. Atau misalnya Anda membangun brand HR, Anda bangun HR itu mudah, HR itu simple. Namun ketika saya membangun brand ini, saya tidak akan bisa lagi memposting liburan kita bersama keluarga, makan-makan enak kita, review kampung halaman. Nggak bisa lagi. Sosial medianya fokus untuk membentuk kegiatan-kegiatan marketing Anda setiap hari untuk membentuk branding biar jadi. Nanti kalau udah jadi, terserah. Gue ulang lagi. Nanti kalau udah jadi, udah banyak yang kenal, udah sering di-mention,
terserah. By the way, kalau teman-teman korporasi mau undang saya jadi pembicara setengah hari, 1 hari, 2 hari, tinggal cek DM berapa sih, atau lu tinggal lihat postingan gue, berapa sih rate-nya untuk mendatangkan bicara itu mudah. Seperti biasa, ada harga, ada kualitas. Jadi teman-teman, di sesi terakhir sebelum saya tutup hari ini, tips yang terakhir. Ini terima kasih loh nih, co-foundernya Kalila sudah ngebantu untuk men-summarize. Silahkan ya, kalau mau butuh pelatihan MC, mau butuh pelatihan moderator, silahkan juga bisa menghubungi Bicara Itu Mudah. Jadi yang sering-sering nih disuruh MC di kantornya, gratisan melulu, lu dipakai melulu tapi nggak pernah disekolahin, silahkan bisa hubungin kita. Mendingan minta kantor bayarin, tapi lu dapat ilmu MC beneran. Tips yang terakhir paripurna yang mau gue sharing bagaimana gue menjalankan dan membesarkan brand Bicara Itu Mudah adalah mulai dan jangan berhenti. Gue ulang nih, mulai dan jangan berhenti. Jadi kalau lu udah lihat gue nih, gue barusan lihat ada orang live streaming, gile kagak ada sama sekali fillernya, udah gue tungguin 1 juta, nggak keluar juga fillernya, padahal dia nggak pakai teks, dia nggak pakai bantuan. Gile bener, gue pengen kayak itu orang. Kalau 9-nya nggak lo lakukan, pengen lo hanya sekedar bunga tidur. Jadi keseluruhan tips yang barusan gue sharing sama teman-teman adalah tips yang relevan karena gue melakukannya, dan bukan tips yang katanya. Gimana? Dapat insight sesuatu? Tulis di kolom komentar. Lu mau nanyain tentang apa, atau lu kesan lu gimana ngelihat gue live streaming, atau lu udah keburu frustasi nungguin 1 jutanya dari tadi nggak keluar, atau whatever it is. Sekali lagi sebelum gue tutup, kalau memang ada pertanyaan gue akan jawab. Kalau memang nggak ada, sekali lagi sih gue, founder Bicara Itu Mudah, selalu kalau lagi berbagi, gue berbagi hal-hal yang real dan relevan buat kerjaan lo, produk lo, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis serta skill lo. Nggak ada angin sorga di kelas-kelas gue, nggak ada, karena isinya praktek semua. Nggak ada lo duduk lihat slide, nggak ada lo terus ngantuk, nggak ada, karena isinya memang seseru itu. Jadi, gue tunggu beberapa saat. Kalau lo emang ada pertanyaan, lo boleh tanya di kolom komentar. Siapa nama lo, dari mana lo asalnya, apa yang ingin lo tanyain. Terus, gue hari ini memang lagi live di 2 tempat. Jadi, mata gue kadang ke TikTok, terus lagi-lagi gue ke Instagram. Jadi, memang ada 2 yang gue livekan siang ini. Tadinya pengen 7, cuman gue males settingan-settingan sosial media lainnya. Jadi, teman-teman, bagaimana gue membangun Bicara Itu Mudah adalah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah ada habisnya. Proses ini hanya perlu mulai dengan 10 tips yang barusan gue sampaikan. Dan gue akan mulai lagi untuk live streaming. Bisa saja besok, bisa saja lusa, semau-mau gue. Karena seperti tadi yang gue sampaikan adalah saya tidak mau ngajarin teman-teman dengan hal-hal yang ngana-ngana, ngadi-ngadi, ya. Jadi teman-teman, semoga teman-teman lebih banyak semangatnya di tahun 2026, dan semoga teman-teman lebih berani melakukannya dan stop untuk memikirkan apa kata orang. Punchline dari gue siang ini selalu ada punchline-nya dong, ada closing statement-nya dong. Closing statement gue siang ini adalah
tagihan rumah tangga lo tidak didasarkan apa kata orang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di monolog berikutnya dengan materi yang relate sama kerjaan lo, sama skill lo, dan sama keahlian lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara itu mudah, yang susah manusianya.